Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah li Syekh Abdussalam Ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Masih dalam pendidikan anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Baik, setelah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah tentang pendidikan atau bagaimana diperintah mereka untuk sholat di awal mereka berumur 7 tahun. Kemudian diajarkan Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah mendidik mereka untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil bagaimana hendaknya mereka ditanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun dan siapapun. Karena dengan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada apapun dan siapapun, sebab mereka mendapatkan manisnya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun wajada bihinna halawatal iman, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal andaikan itu ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Banyak manusia sekarang ini, kaum muslimin, yang tidak merasakan manisnya dia menjadi seorang muslim. Terasa bagi dia hambar, bahkan dia malu untuk memperlihatkan keislamannya. Untuk mengakui dia sebagai seorang muslim ada malu, ada takut. Ya. Nah, yang seperti ini dia tidak mendapatkan manisnya iman. Dan yang demikian dia tidak merasa bahwasanya iman itu adalah nikmat Allah yang paling besar dari apapun materi yang kita miliki, dari apapun nikmat-nikmat Allah batin yang Allah limpahkan kepada kita. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang melimpahkan kepada kalian nikmatnya yang zahir dan yang batin. Yang paling puncaknya adalah al-iman, al-hidayah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Ya, 3 hal andaikan itu ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Nah, mencintai Allah lebih daripada apapun dan siapapun, dia akan mendahulukan apa kata Allah, dia akan mendahulukan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekolah dia, daripada orang tua dia, daripada perusahaan dia, daripada komandan dia. Ya. Ada pernah satu komandan prajurit
ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk satu tugas. Nah, para prajurit ini membuat marah komandan. Akhirnya komandan nyuruh mengumpulkan kayu, dibuat api unggun yang sangat besar. Setelah kobaran api tersebut besar, diperintahkan prajuritnya untuk bunuh diri. Masuk kalian satu-satu. Ya. Masuk kalian satu-satu ke dalam api tersebut. Bunuh diri. Ini zaman Rasulullah. Prajurit enggak mau. Mereka tahu hukum bunuh diri. Man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan itu dia diazab di hari kiamat. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat itu memaksiati Allah. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada yang baik saja. Tidak mau taat. Sepulang mereka ke Madinah, dilaporkan ke Rasulullah SAW perbuatan komandan ini. Apa kata Rasulullah? Andaikan kalian taati komandan kalian, kalian gak akan keluar dari api tersebut selamanya. Andaikan kalian taati komandan kalian, pemimpin kalian dalam bermaksiat, mati kalian dalam bermaksiat tersebut, kalian tidak akan keluar dari api tersebut selamanya. Ya. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada apapun dan siapapun. Lebih dari ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga besar kita, harta kita, rumah kita, perusahaan kita. Andaikan itu yang tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggu azab Allah. Ya. Nah, ini yang pertama ya, dan juga dikuatkan dengan ayat di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini bagaimana menanamkan yang seperti ini kepada anak. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya. Nah, ketika sang ayah, sang ibu membuat pelanggaran, maksiat, dia tidak ragu si anak ini untuk menasihatinya. Ya, tetap dengan cara yang santun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, jangan kalian taati mereka berdua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetap pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Berbakti tetap kepada mereka. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun dan siapapun. Nah, ini bagaimana? Ditanamkan. Ya. Jadi jangan sampai hafal kalau bisa sih. Anak itu nyanyi-nyanyi yang satu-satu aku sayang ibu kayak gitu. Itu penanaman dia mencintai lebih daripada apapun yang dia miliki. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada ibu dia bahkan. Menjadikan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling kita cintai secara mutlak. Ya, ada yang lebih kita cintai daripada Rasulullah SAW, itu siapa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah SAW. Nah, ketika cinta kepada Allah dan kepada Rasul SAW melebihi apapun, maka dia mudah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, walaupun yang dia korbankan adalah dunia. Ya. Dia akan mengorbankan dunia, dia akan mengorbankan keluarga, dia akan mengorbankan kampung halaman, bahkan karena cintanya kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana mereka para sahabat meninggalkan saudara-saudara mereka, ibu mereka, keluarga mereka, rumah mereka, kampung halaman mereka ke Madinah, hijrah ke Madinah karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini ya, yang perlu diingat, jangan sampai digabungkan kalimat mencintai mereka berdua, itu nggak boleh itu. Tak menaati mereka berdua, itu nggak boleh. Tetapi gunakan mencintai Allah dan Rasulnya, menaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh penggabungan kalimat dengan mereka berdua. Itu seperti itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendengar ada seorang khatib mengatakan demikian, kata Rasulullah, bi'sal khatib anta. Seburuk-buruk khatib itu engkau. Ya, nah ini adab, diantara adab dalam menyampaikan sesuatu adalah harus dipisahkan, yang nggak boleh digabungkan. Ya karena kedudukan Allah dan Rasulullah SAW pun berbeda. Kalau itu menyetarakan, ya kita mencintai Allah lebih daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling kita cintai secara mutlak. Nah tadi kalau seandainya sudah kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun dan siapapun, mudah bagi dia untuk menjalankan perintah Allah sesulit apapun keadaannya. Di saat dia sakit parah sekalipun, terkadang minta juga untuk dipapah ke masjid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, bukan Panadol merah, bukan yang dia minum. Ya udah nggak bisa jalan sudah. Gak bisa jalan minta dipapah ke masjid. Ya sakit-sakit yang masih bisa ke masjid mereka tempuh, itu jelas. Komo men atel hungkul matunya kaligata, habis itu udah nggak ke masjid. Enggak. Ya, kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan tempuh masjid. Dia akan tempuh panggilan Allah itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat itu memang sesuatu yang dirindu, ya, di saat kesibukan masalah yang sangat berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Ya, hayya 'alas shalah, Allah manggil. Ya. Dan apapun itu, rapat atau meeting, sekolah, kelas, ya, yang itu ilmu dunia, dan tidak ada mudaratnya ketika dia keluar dari kelas, dari rapat, dari perkuliahan, dari pekerjaan, untuk dia mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan dia syarati di awal dia belajar, saya ketika sholat terkumandangkan, saya ketika azan terkumandangkan, saya pergi ke masjid. Nah, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun dan siapapun. Ini yang ditanamkan kepada anak. Nah, ini yang pertama ya, cinta. Yang pertama itu adalah cinta. Kemudian yang kedua adalah rasa takut. Memberikan cinta atau menanamkan kepada anak-anak cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu tingkatan yang paling tinggi. Apabila itu tidak bisa dicapai, maka dengan al-khauf, ya, rasa takut kepada Allah, dengan itu dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak Allah menyebutkan ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat Allah, tentang ampunan Allah. Ini penanaman cinta. Dan sedikit ayat, 4 ayat di dalam Al-Quran penyebutan tentang kekalnya neraka. Berpuluh ayat penyebutan tentang kekalnya surga. Nah,
Karena tingkatan cinta, ketika seseorang dia beribadah dengan cinta, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah SAW karena cinta, ini tingkatan iman yang lebih tinggi daripada dia menjalankan perintah Allah karena takut kepada Allah. Dan itu pun memang ada dalam hati kita semua. Kedua-dua hal ini ada pada hati kita semua. Ya, cinta dan rasa takut yang dikatakan oleh para ulama harus seimbang, bagaikan sayap burung, tidak boleh timpang. Andaikan timpang, maka dia akan jatuh pada salah satu kebid'ahan, entah itu al-irja atau al-khuruj, khawarij. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika dia diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh, dan mereka itu adalah muflih. Satu, coba nih. Bagaimana diberikan balasan-balasan yang baik. Ini yang lebih banyak di dalam Al-Quran, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini balasannya. Dia akan muflih, dia akan menang di dunia dan di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allah pertegas lagi, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang takut dan bertakwa, dia faiz, dia beruntung. Nah, di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka sudah Allah persiapkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, para nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihun. Nah, ini apa? Kebaikan, harapan, cinta dan cinta yang diberikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah fauz, dia telah mendapatkan fauz, keberuntungan, kemenangan. Nah, banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang keutamaan mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Ada juga dalil-dalil ancaman siapa yang tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Rasul, untuk dia neraka Allah, kekal abadi di dalamnya. Disebutkan di surat Al-Ahzab, ya, innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Kami telah sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan Allah telah persiapkan untuk mereka neraka sa'ir, kekal abadi mereka di dalamnya. Kemudian Allah melanjutkan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana mereka dibolak-balikkan wajah mereka di dalam api neraka. Yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Mereka apa ucapannya? Andaikan kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Jadi apa?
yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ini ancamannya neraka, kekal abadi di dalamnya. Baik. Nah, jadi penanaman cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka akan taat, patuh, ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkan apapun kabar yang datang darinya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Ini taat kepada Rasul. Dibukakan dulu untuk mereka kenapa kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya. Kalau bukan karena nikmat, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada lagi manusia ini, makhluk hidup. Karena kezaliman, dosa yang mereka perbuat. Kalau Allah langsung balas setiap kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kalau bukan Allah yang menjaga manusia di sepanjang hari, sepanjang malam, apa yang terjadi pada kita semua? Kalau bukan Allah yang menjaga kita 24 jam dalam sepanjang umur kita. Qul ma yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Jadi disampaikan nikmat-nikmat, ya. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Perintah dari Allah kepada kita untuk mengingat nikmat Allah, untuk agar apa? Agar kita cinta kepada Allah. Ya. Ketika seorang anak saja disadarkan apa yang sudah orang tuamu berikan untukmu, itu saja membuat dia cinta kepada orang tuanya lebih, kefanatikan dia kepada orang tuanya kuat. Kan gitu. Bagaimana ketika engkau terlahir dari ibumu, bersimbah darah ibumu melahirkanmu. Kemudian bagaimana dia menyusuimu ketika dia lapar, ketika dia susah, sekalipun tidak pernah dia mengeluh untuk terus mengasuhmu, memelukmu, menyusuimu. Itu nikmat yang diberikan, yang disampaikan agar apa? Agar si anak ini sadar dia harus berbakti kepada ibunya. Nah, ketika disadarkan seorang hamba banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dia akan cinta kepada Allah lebih. Ya, dan kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk itu tidak tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jauh sekali. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Orang tua saja adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Baik. Nah, kemudian diingatkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, dan hendaknya orang tua menjadi panutan untuk anaknya dalam menaati Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka mencontoh, kalau seandainya orang tua dia yang bermaksiat di hadapan anaknya, si anak pun akan kayak gitu juga. Ya. Nah, ketika orang tua dia yang memberi contoh kepada anaknya untuk selalu taat, menjaga syiar-syiar Allah, ya, maka si anak dia belajar. Baik. Wal yakunil walidani qudwatan shalihatan lil ibn fi imtithalihima li amrillahi wa amrir rasul. Jadilah orang tua sebagai panutan yang baik untuk anak-anaknya dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendidik mereka
untuk mencintai ulama. Kita harus tahu dulu ya, siapa itu ulama. Ulama adalah mereka yang didefinisikan dulu apa itu ilmu. Ulama yang memiliki ilmu. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Ya. Sumbernya dari mana? Hanya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat seseorang dengan itu takut kepada Allah dan Rasulnya. Ini ilmu. Ilmu adalah mengenal Allah dengan dalil, mengenal Rasul dengan dalil, mengenal Islam dengan dalil. Dan ketika ilmu tersebut sudah ada pada kalbu seseorang, maka akan menanamkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah punya itu, maka dia adalah seorang alim, dia seorang ulama. Baik. Dia yang mengenal Allah, dia akan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dia yang akan mengajak manusia kepada tauhid. Ketika dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan mengajak orang-orang kepada sunnah. Dia akan memperingatkan manusia dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ketika dia mengenal Islam, dia akan mengajak orang-orang untuk berbuat baik, beramal saleh, dan dia akan memperingatkan manusia dari bahayanya maksiat. Ya, banyak maksiat yang bisa menjatuhkan seseorang pada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, atau fisik. Nah, demikian pula tingkatan amal saleh bertingkat-tingkat juga. Nah, apabila seseorang ada 3 hal ini pada dia, maka dia dikatakan ulama. Dan kita dorong, kita latih, kita tanamkan anak-anak untuk mencintai mereka yang seperti ini. Ya, mencintai ulama-ulama yang mereka berjuang di atas tauhid, berjuang di atas sunnah Nabi, yang memperingatkan manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Karena merekalah yang mewariskan, karena merekalah yang mengambil warisan Nabi, pewaris para Nabi. Nabi nggak pernah mewariskan dinar, dirham, nggak ada. Mereka mewariskan ilmu. Dan yang mengambil warisan para Nabi hanya para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an min sudurir rijal." Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama begitu saja. Allah mampu enggak sebenarnya untuk menjadikan manusia yang asalnya banyak ilmunya jadi bodoh, jadi nol? Bisa, mampu Allah. Ya. Tapi Allah enggak mau kayak gitu. Allah ingin memuliakan mereka para ulama. Innallaha la yantazi'ul ilm intiza'an min qulubir rijal, min sudurir rijal. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama begitu saja, walakin biqabdil ulama, tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ilmu tersebut masih ada pada mereka para ulama, dan mereka meninggal dengan kemuliaan ilmu ada pada mereka. Hatta idza lam yabqa alim, dan ketika sudah tidak tersisa lagi ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang-orang menjadikan orang bodoh menjadi ulama. Orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama. Orang yang tidak belajar ilmu agama dia berbicara tentang agama. Ya, gimana kira-kira kita mau bertanya tentang keluh sakit yang diderita? Ya, mungkin dia sakit demam, nanyanya ke toko material misalnya, nanyanya ke mana nih? Ke orang yang jual pakan burung. Atau udah
nggak nyambung. Ya. Kalau dia mau sembuh dari sakit dia, tentunya dia pergi ke dokter. Nah, kalau memang yang itu telinganya bermasalah, dia akan pergi ke spesialis telinga, bahkan ke subspesialis lagi. Ngerti dia yang kayak gitu. Tapi banyak orang tidak mengerti ketika dia butuh agama atau dia bertanya tentang agama, itu bukan kepada ahli agama. Ini yang merusak. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang menjadikan orang bodoh menjadi ulama. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang ilmu, fadallu wa adallu. Kemudian mereka menjawab tanpa rasa malu, tanpa segan. Mereka sesat dan menyesatkan. Bagaimana sekarang ini? Ada orang yang menyamakan antara agama Islam, agama Kristen itu sama, ya. Kemudian mencela syariat Islam, jenggot dicela, ya. Kerudung besar dicela, cadar dicela, pakaian di atas mata kaki dicela. Nah, dan dikatakan orang-orang seperti ini itu ulama, menghujat pemerintah muslim, dikatakan yang seperti itu ulama. Ya. Nah, jadi ulama itu yang tadi disebutkan, dia yang berada di koridor Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sunnah wajib untuk dimuliakan di hadapan mereka. Nah, jangan sampai mereka dicela, digunjing di hadapan anak-anak, yang akan tertanam pada mereka tentunya kebencian kepada ulama-ulama sunnah. Kemudian mereka perginya kemana lagi nanti? Ke ulama-ulama yang bilang jenggot goblok, ulama su, ya, yang mengatakan bahwasanya Kristen sama Islam itu sama, ulama su. Nah, kemudian yang mencaci-caci, menghujat-hujat pemerintah, yang memberontak kepada pemerintah, bom bunuh diri lah, jadi penganten lah, penganten bom bunuh diri. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan itu dia diadab di hari kiamat. Nah, justru kita yang menjadi sebab mereka itu menyimpang. Kalau seandainya apa? Sudah ditanamkan kebencian kepada ulama-ulama sunnah, kepada dai-dai sunnah. Ya. Ketika dia mencari, dia mendengar temannya mengarahkan kepada ulama-ulama jahat seperti itu. Nah, di sini dulu, insyaallah kita akan bahas berikutnya tentang penanaman atau mendidik mereka untuk mencintai pemerintah muslim. Ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.